Ini 13 di tempat Anda ya. Masih ada beberapa kali pertemuan, satu kali lagi pertemuan. Minggu depan tugasnya sampai di mana ya? Belum ya, sampai tanggal 25 ya, tanggal 20. Hari Sabtu itu udah harus bisa diselesaikan ya, laporannya. Hari ini kita bahas mengenai contoh mengerjakan soal. Saya langsung praktek ya, contohnya ini supaya bisa dipahami masing-masing mahasiswa, karena berdasarkan data dan pengalaman tahun-tahun sebelumnya, masih ada yang belum bisa mengerjakan. Ini dilihat ketika yang bersangkutan ikut UAS ya, nah itu dievaluasi gak bisa apa-apa. Setelah saya panggil, kenapa kamu kok gak bisa? Gak ngerti Pak. Duh, itu ya. Tapi jangan dipikir sulit ya, di ini mata kuliahnya gampang banget. Karena terbukti banyak juga yang mengerti gitu ya. Ya, jadi artinya ada yang ngerti dan ada yang tetap gak ngerti. Ini usahakan semuanya mengerti ya. Karena kuliah ini tidak hanya sekedar menonton saja materinya Pak Subur, atau hanya melihat Pak Subur saja berbicara ya. Tapi juga memahami ya. Ada proaktif juga melakukan belajar, melaksanakan, mengerjakan tugas, men-challenge dirinya ya, menantang dirinya untuk mencari soal-soal yang lebih berat gitu ya. Contoh-contoh yang saya sampaikan ini ya ringan sebenarnya, mudah banget. Mari kita lihat ya. Baik ya. Ini adalah aplikasi yang dibuat untuk pengajaran ya. Kalau kita akan mendesain aplikasi yang berorientasi objek gitu ya. Jadi kita ambil datanya, ambil informasinya, kita ketahui proses bisnisnya, kita ketahui prosedur-prosedurnya ya. Apa yang diharapkan dari sistem yang akan dibuat, ini penting banget kita identifikasi ya. Di depan layar Anda ini adalah aplikasi yang saya bangun tadi malam ya, nyiapin kuliah ya. Ini karena kalau nggak diberi contoh kasus kayaknya agak sulit gitu ya. Walaupun kemarin ada yang ngerti ya, di kelas ini ada yang sudah mengerti juga langkah-langkahnya. Kita lihat dari hasil 50% tugas yang sudah Anda kumpulkan ya. Ini adalah aplikasi yang belum saya online-kan, nanti mudah-mudahan bisa saya online-kan, jadikan contoh ya, pelajaran. Langkah-langkah untuk menyusun analisis desain berorientasi objek. Langkah-langkahnya adalah seperti ini ya, contoh ini ya. Contoh ini memang tidak sempurna, ya, masih ada hal yang saya perlu perbaiki ya. Ya. Jadi ini adalah kebetulan kemarin saya ngajar pemrograman web ya. Saya desain jadi bagaimana nyusun aplikasi web, gak perlu pakai framework gitu ya, gak perlu pakai framework, dan caranya juga cepat gitu ya. Bukan berarti nggak perlu pakai framework itu kita aplikasinya ringkih gitu, enggak ya. Justru kalau kita
bisa kembangkan ya, pemrograman berorientasi objek atau pemrograman terstruktur, apalagi kalau itu PHP ya, kita bisa gabungkan keduanya, pemrograman terstruktur dan pemrograman berorientasi objek ya. Nah, ini kelebihannya dari PHP ya. Jadi kalau PHP itu bisa kita manfaatkan ya. Kalau kita sudah menguasai jenis cara-cara pemrograman berorientasi objek, ya, pemrograman terstruktur, ya, prosedural, maka kita juga akan bisa menggunakan framework apapun, ya, framework apapun, mau framework Laravel, framework JI, ya, framework Symfony, ya, PHP Cake dan sebagainya. Banyak sekali framework yang bisa kita ketahui hari ini, ya, itu bisa kita pelajari dengan mudah ya. Di sini adalah contoh saya bangun dari nol ya. Jadi mulai dari aplikasinya, saya ngoding sendiri, decoding sendiri dengan teori-teori yang sudah ada ya. Dengan cara responsif ya, seperti yang Anda lihat ini responsif banget ya. Jadi kalau layarnya saya kecilin gitu ya, itu juga bisa gitu ya. Kalau digedein juga dia akan menyesuaikan diri. Baik, kita mulai sekarang. Di sini adalah contoh ya soal. Contoh soalnya sederhana ini ya. Contoh soalnya sederhana. Misalnya menghitung segitiga siku sisi miring S dan alas A. Menghitung tinggi dari segitiga siku apabila diketahui sisi miring S dan A. Sisi miring S dan A itu kalau kita gambarkan ya, gambarnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau ada yang belum tahu gambarnya, nah ini ya, nah, ini kita. Nah, segitiga sikunya di sini sikunya. Nah, siku itu 90 derajat ya. Jadi ini S, ini T. Ya. Ini A. Jadi sederhana banget ya. Contohnya ini sederhana banget. Nah, biasanya kalau orang itu menghitung kalau diketahui T dan A. Ini enggak. Ini diketahui S dan A. S-nya berapa ya, S-nya berapa, S diketahui, S-nya berapa, kemudian T-nya ini yang nggak diketahui, nah, T-nya yang ditanyakan, T-nya berapa, gitu ya. Rumusnya adalah tentu saja pakai rumus Pythagoras ya. Nah, fungsi yang diharapkan, fungsi yang dibutuhkan antara lain sistem harus menyimpan data input ya. Jadi yang dimasukkan adalah data input S dan A. Kemudian hasil perhitungannya. Jadi menyimpan di mana? Menyimpan di database ya. Jadi nilai S, A, hasil perhitungannya disimpan dalam database. Kemudian sistem harus mengedit data input, mengedit ya, memiliki fungsi untuk mengedit data input nilai S, A, dan hasil perhitungannya. Jadi kalau S-nya nanti ada berubah, oh keliru ini salah ketik, nah, misalnya, maka Anda bisa mengedit tanpa harus menghapus gitu ya. Ada kalanya data itu dihapus ya, jadi sistem harus menyediakan menghapus data input S dan A dan hasil perhitungannya. 3 fungsi ini kalau kita sering membuat sistem, maka ini yang kita sebut sistem harus mengelola ya, S, A, dan hasil perhitungan. Jadi mengelola paling tidak ada fungsi untuk menyimpan, fungsi untuk mengedit, fungsi untuk menghapus, fungsi untuk mencari, fungsi untuk macam-macam ya. Itu fungsi untuk menambah yang menyimpan. Untuk melihat atau menampilkan kembali data gitu ya. Nah, kurang lebih
ini fungsi-fungsi yang diharapkan dari sebuah sistem. Sistemnya sederhana banget. Nah, amatilah contoh aplikasi hitung segitiga. Contohnya itu dicek. Nah, ini di sini ada contoh ya. Contohnya kurang lebih seperti ini contohnya. Ya. Contoh aplikasi ini sederhana banget. Ya. Di bawah ini ada portnya, nah, diketahui sisi S, ini alas A, kemudian hasil perhitungannya. Nah, dengan hasil perhitungan kemudian disimpan di sini. Misalnya gitu. Kita masukkan misalnya, diketahui sisi miring S tadi, ya, 12, alasnya diketahui 4 misalnya, 4. Kita simpan hasilnya, ya, hasil di sini ya, hasil perhitungannya S, 12, A, tingginya ketahui, luasnya diketahui, kemudian data berhasil disimpan. Ini ya, 12. Nah ini, kalau kita ada sedikit kekeliruan misalnya, 12 ini kita ubah gitu ya. Oh bukan 12 tapi 12,12 gitu. Jika kita bisa lakukan edit gitu ya. 12,12 misalnya gitu ya. 4-nya juga keliru ini. 4125 misalnya gitu ya. Di bilangan pecahan. Kita simpan, edit. Ya. Sisi miring S 12, 4215. Nah ini nomor 12 berubah menjadi ini. Dan hitung-hitungannya juga berubah ya. Hitung-hitungannya juga berubah sesuai dengan perhitungan ini ya. Apa yang kita harus sediakan dalam aplikasi nantinya, yaitu fungsi-fungsi ini ya. Fungsi-fungsi delete, ya, fungsi-fungsi edit gitu ya. Fungsi-fungsi untuk nambah ini sudah tersedia di sini di soal. Ya, jadi kalau di soal ini disebutkan antara lain menyimpan tadi ya, kemudian mengedit, kemudian input nilainya ya, dan seterusnya. Kita masih masukkan lagi, coba lagi misalnya kalau datanya kosong gini apa yang terjadi kalau kita klik hitung gini. Ya, apa yang terjadi kalau kita klik aja misalnya. Nah di sini pesannya adalah masukkan nilai dengan benar. Kalau sudah demikian, maka perhitungan tidak dijalankan ya, dan tidak disimpan. Gitu ya. Jadi perhitungan tidak dijalankan dan tidak simpan. Kalau misalnya saya masukkan di sini ada bentuknya adalah nilai string misalnya, sudah gitu ya. Kemudian A-nya ini tak masukkan 12 gitu ya. Apa yang terjadi kalau saya lakukan tombol ini misalnya? Maka sisi miring harus lebih besar daripada A atau T. Ini ya. Jadi A-nya harus besar. Apa berapa lo lebih besar? Gitu. Kalau saya masukkan 7 misalnya, mungkin pesannya juga akan sama ya. Nah, 7, 12, S harus lebih besar daripada A. Jadi S-nya ini harus lebih gede. Gitu ya. Kalau saya masukkan 110 baru ini jalan. Gitu ya. Nah ini 110 jalan. Ini belum masuk ini, ada error ini kayaknya. 110. Nah, dengan demikian kalau misalnya kita hapus ya, kita juga bisa lakukan penghapusan ya. Beras tadi hilang. Ya. Data ID 12 berhasil dihapus, ada di atas. Ya. Nah, ini semua ya, ini semua harus kita sediakan ya. Bagaimana caranya menyediakan? Yang pertama adalah ini ya. Buatlah prosedur bisnis. Jadi setelah kita melakukan pengamatan program ini, maka kita akan bisa membuat prosedur bisnisnya. Jadi kalau kita nantinya akan membuat sistem, tapi sistemnya itu sudah ada, sistem lama. Gitu ya. Maka langkah pertama adalah kita harus menggambar prosedurnya dari sistem yang lama itu. Ya. Prosedur apa itu? Kalau ini contohnya adalah segitiga siku, maka kita hitung segitiga siku, tinggi, T, luas, keliling. Gitu ya. Sesuai dengan yang diminta ini. Prosedurnya ngitung itu kayak apa sih? Nah itu. Tentu saja kalau segitiga siku kita ngitungnya pakai Pitagoras, bukan? Ya. Nah Pitagoras itu yang kita gunakan acuan ya, untuk menghitung segitiga siku.
Maka dari itu kita membuat langkah-langkah deskriptif, ya, gambar, prosedur, diagram activity. Dalam hal ini, kalau kita menjadi desainer, kalau kita menjadi perancang, kalau kita menjadi developer, pengembang sistem, ya, ada kalanya aktor itu ditentukan oleh organisasi, ya, organisasi yang minta itu. Kalau kita bekerja sebagai developer pengembang perangkat lunak. Tapi di sini kita posisinya adalah sebagai mahasiswa. Nah, di mahasiswa ini kita diminta untuk menentukan sendiri aktornya, usernya, siapa saja usernya. Nah, dalam hal ini usernya hanya satu aktor saja. Nggak banyak-banyak karena ya waktunya terbatas lah. Kalau kita kasih contoh dengan user yang banyak sekaligus, pusing semua nanti. Nah ini bedanya ya. Jadi aktor itu sebenarnya kalau dalam soal ini kita tentukan sendiri. Tapi kalau nanti di lapangan Anda harus bisa menentukan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh eh, itu owner ya, yang meminta sistem. Ya. Jadi Anda harus bisa putuskan itu. Jadi jangan seenak sendiri. Ownernya minta 5 user, 5 kelompok user misalnya dengan apa level-level ini itu. Nah, itu semua adalah kebutuhan dari owner, dari yang butuh sistem nantinya. Sama ketika kita membangun rumah, Anda sebagai developer ya harus mengikuti apa yang diinginkan oleh owner atau yang menginginkan yang akan beli itu ya. Ya. Nah, kalau beli tentu saja mereka ada yang customis gitu ya, ada yang membangun rumah, desain rumah berdasarkan apa yang dia inginkan. Usernya berapa, kamarnya berapa, kamar mandinya berapa, tentu saja kita harus sesuaikan mereka. Ya. Dan begitu juga dengan membuat sistem, nah ini semua adalah berdasarkan kebutuhan. Nah, dalam hal ini soal ya, Anda diminta untuk menentukan sendiri ya. Dalam contoh ini satu aktor saja. Kemudian buatlah use case diagram. Setelah kita buat langkah pertama, use case diagram kita buat. Ya. Dalam contoh ini, use case diagram adalah sistem baru. Ya. Use case diagram yang kita buat adalah berdasarkan sistem yang baru. Kita tidak membahas lagi sistem yang lama, misalnya gitu ya. Nah, ini tergantung soalnya juga ya. Soalnya. Andai kata harusnya dibuat pun bisa Anda buat berdasarkan contoh yang sudah ada ini ya. Tadi ada beberapa kekeliruan gitu ya. Itu bisa diperbaiki ya. Baiki gitu ya. Kekeliruan tadi tentang submit nilai gitu ya. Nah, gitu saya submit nilai kurang nilainya misalnya ya. Ini apa yang terjadi semuanya tentu perlu diperbaiki ya. Diperbaiki di sistem yang lama, sistem yang baru, ya, sistem baru. Kemudian yang ketiga adalah buat use case description. Nah, walaupun contoh ini sederhana, kita bisa membuat use case description dengan cara sederhana. Seperti apa? Nanti kita lihat ya. Baru kemudian sequence diagram berdasarkan use case description ini ya sequence diagram. Sequence diagram juga harus memperhatikan use case, walaupun tidak saya tulis di sini ya, tapi berdasarkan teori-teori dan pengalaman-pengalaman yang sudah ada, sequence diagram tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus mengacu pada use case description dan use case diagram. Juga kadang kita butuh prosedur, proses bisnisnya. Jadi baru kita paham nanti kita membuat use case description. Kemudian kita yang kelima adalah entity relationship diagram. Ya ini kita bikin ARD, yaitu bukan banyak relasi. Dalam contoh ini hanya satu tabel saja. Ya iyalah satu tabel aja karena yang diinginkan sistemnya adalah ini ya. Tapi kan ada usernya ya, ada usernya nanti tentu saja usernya bisa kita buatkan sendiri tabelnya ya sebagai user ya. Ada berapa level sih? Satu level saja misalnya. Ya kadang kita nggak butuh user lah gitu ya. Toh kan satu user ya saja misalnya. Jadi ya hanya butuh satu tabel saja misalnya.
Bolehkah itu? Ya tergantung kebutuhan lah gitu ya. Tergantung. Dan dalam hal ini, dalam soal ini, kita butuh hanya satu tabel. Ya. Kalau Anda diberi soal yang seperti contoh-contoh tugas akhir, tentu saja itu lebih dari satu tabel. Semua soal yang Anda saya berikan itu lebih dari satu tabel. Itulah gunanya kita kerja kelompok ya, diskusi gitu ya. Nah, jika dalam soal Anda itu lebih dari satu tabel, maka buatlah HRD yang lengkap gitu ya. Kalau cuma satu tabel aja ya tidak perlu HRD. Itu cuma sampaikan aja bahwasanya skema tabelnya adalah seperti demikian gitu ya. Sampaikan juga walaupun satu tabel. Kemudian yang keenam adalah buat kelas-kelas diagram berdasarkan sequence diagram. Ya, sequence diagram ini kalau kita sudah temukan tadi ya dan IRD ya, maka kita bisa membuat kelas diagram. Ingat ya, kelas diagram itu bukan IRD. Ingat ya, IRD itu nanti kalau dikembangkan ada fungsi-fungsinya, ada kelas-kelasnya, maka kita bisa jadikan itu sebagai kelas diagram. Jadi kelas diagram itu mengacu pada ini dan ini ya. Setelah itu, kalau kita sudah dapat kelas diagram, kita bisa membuat antarmuka ya. Nah, kelas diagram ini bisa diterapkan dengan bahasa pemrograman apapun. Misalnya kalau kita kembangkan menggunakan website gitu ya, membuat web gitu ya, aplikasi web, nah, PHP dan MySQL misalnya, maka kita bisa membuat antarmukanya ya, membuat antarmuka masing-masing aplikasi dari ya, berdasarkan kelas diagram tadi ya. Berdasarkan kelas diagram kita bisa membuat antarmukanya beserta dengan fungsi-fungsi ya, programmingnya ada. Anda boleh memilih bahasa pemrograman. Dalam contoh ini kayak saya akan memberikan membahas menggunakan PHP dan SQL. Anda boleh memilih bahasa pemrograman berorientasi objek yang Anda suka. Misalnya Anda suka Python misalnya, silakan. Anda suka C misalnya, atau C# gitu misalnya, atau Java misalnya, atau pemrograman Android itu misalnya, silakan. Ya, itu welcome. Tetapi yang penting adalah jika ada banyak kelas ya, maka buatlah desain antarmuka aplikasinya. Masing-masing kelas kita bisa buatkan satu antarmuka. Misalnya boleh ya Anda bikin seperti itu. Dalam contoh ini tidak dibahas desain antarmuka karena desain antarmukanya ya sederhana seperti ini aja ya. Isinya pom hitung segitiga tiku, diketahui sisi S dan alas A, lalu hitung. Selesai. Apa yang perlu kita lakukan di antarmuka? Misalnya. Wah, terlalu sederhana, Pak. Oh, silakan. Bisa Anda bekerja dengan para desainer misalnya. Well, penting Anda bisa menerapkan analisis desain berorientasi objek ini ya. Anda jangan terlalu banyak gorengan, nanti nggak bisa. Nah, itu ya. Nah, ini 7 langkah yang harus kita lakukan. Ya. Panjang betul Pak, padahal cuma ngitung gini aja gitu. Inilah karena kita ini kan berorientasi objek ya. Ya, analisis desain berorientasi objek. Jadi yang perlu kita pelajari di sini adalah membuat sketsa-sketsa ini semua. Nah, ini adalah bahasa juga ya. Kita pahami prosedurnya, kita pahami use case-nya, kita pahami use case description. Ini untuk apa sih sebenarnya? Untuk mereka-mereka yang akan mengembangkan sistem itu nantinya sesuai dengan apa yang diharapkan, gitu ya. Yang diharapkan apa sih ini? Ya, yang diharapkan adalah ini misalnya. Jadi kita enggak langsung tak tok bikin program itu jadi, tapi kemudian programnya enggak sesuai dengan harapan pengguna misalnya. Tak tok jadi yaitu nggak bisa dikembangkan lagi oleh developer yang lain. Ini kan jadinya program kita kurang bisa manfaat nantinya ya. Apalagi kalau kita bikin program tergantung selera kita misalnya. Oh, kalau selera kita tentu saja akan berbeda dengan selera owner, selera orang yang butuh ya. Ini yang perlu kita pahami ya, selera. Saya pernah itu ya, ngomong tentang selera ini ya. Saya pernah itu beberapa waktu yang lalu saya suka membeli namanya bubur
bubur ayam, ya bubur ayam. Tapi lambat laun saya melihat penjualnya kok agak aneh ya gitu ya. Jadi kalau setiap kali penjualnya itu mengambil ayam gitu misalnya, ayam yang suwir-suwir itu ya, atau mengambil berambang atau bumbu-bumbu yang diambil dengan tangan gitu ya. Tangannya memang diplastikin gitu ya. Tapi sering jatuh ya, sering jatuh. Dan itu enggak hanya sekali, 2 kali, tapi berkali-kali. Setiap kali saya beli, ya bumbunya ini jatuh di alas itu. Nah, jatuh di alas itu. Ini alasnya ini kurang ini ya. Jadi selalu jatuh dan diambil gitu, diambil terus dimasukkan lagi di mangkok saya. Lama-lama sih jengkel juga. Waduh, enggak selera, bikin enggak selera gitu. Ya jengkel. Terus kemudian saya tanya, jangan dimasukkan lagi ya. Jangan dimasukkan, ini penting gitu ya. Karena bikin nggak selera akhirnya. Ini selera ya, soal selera ya. Betul enak, tapi kalau masalah apa namanya kenyamanan gitu ya, nggak hanya sekedar rasa ya, kenyamanan, kemudian ketenangan dan sebagainya. Ini penting ya. Itu juga dengan kita sebagai developer gitu ya. Kita nggak bikin itu juga kadang sulit untuk menyesuaikan keinginan dari klien ya. Iya apalah daya, yang penting fungsi-fungsinya itu jalan gitu ya. Yang diharapkan mereka terutama seperti ini yang diharapkan di soal itu ya itu yang harus kita penuhi ya, yang harus kita penuhi. Nah, cara-caranya memenuhi gimana? Nah, mari kita mulai ya. Pertama kita buat prosedur bisnisnya. Nah, ini proses bisnisnya saya tulis di sini ya. Nah, jadi setelah itu kita amati ini ya, fungsi-fungsinya apa saja ya yang disediakan ini, maka kita tulis ya. Harus menyimpan input nilai S, A, hasil perhitungan gitu ya. Prosesnya belum tahu kita ya. Prosesnya yang harus kita kerjakan. Yang jelas biasanya klien itu membutuhkan data-data ini, dia memiliki data-data ini, kemudian diolah hasilnya seperti ini gitu ya. Kurang lebih itu. Dia nggak tahu prosesnya seperti apa gitu ya. Terus kemudian kita buat, nah prosedurnya kurang lebih kita mulai seperti kita membuat flowchart gitu ya. Nah prosedur yang kita buat bisa deskriptif seperti ini ya, menjelaskan ya, langkah per langkah gitu ya. Yang perlu kita jelaskan adalah di awal ini Anda harus menyebutkan sistem atau user yang melakukan tindakan. Gitu ya. Sistem atau user yang melakukan tindakan. Misalnya kita mulai. Biasanya kita awali di awal pertama, kalau sudah akhir ya selesai. Gitu ya. Kadang-kadang kita bisa langsung menuju ke kedua ini. Sistem menerima nilai S dan A. Atau Anda bisa menggunakan user memasukkan nilai S dan A. Nilai yang harus dipahami user adalah angka, bukan selain angka misalnya gitu ya. Dan nilai S harus lebih besar daripada A agar penampakan rumus Pitagoras terpenuhi. Kalau nilai S-nya lebih kecil, maka rumus Pitagoras nggak terpenuhi, maka sistemnya nggak jalan. Harusnya gitu ya. Maka ini nomor 3 ini sebenarnya di setelah ini boleh juga. Jika A lebih besar dari S atau A bernilai 0, maka sistem menolak perhitungan. Kita identifikasi itu ya. Jika S dan A tidak bernilai, maka sistem menolak perhitungan juga. Jika perhitungan berhasil, maka data input S, A, dan hasil perhitungan disimpan ke dalam database. Ya. Sistem harus menampilkan daftar list data perhitungan. Begitu disimpan, dia harus menampilkan data list perhitungan. Sistem juga harus bisa mengedit nilai S, A, dan hasil perhitungan. Kalau ada perubahan, misalnya nilai-nilai S dan A berubah, maka hasil perhitungan juga harus berubah. Nggak boleh tetap. Ya. Sistem harus menghapus nilai kalau tidak diperlukan, misalnya keliru atau batal. Gitu ya. Jadi kita hapus gitu ya. Selesai. Nah, ini prosedur yang bisa kita tangkap dari ini ya. Nah, dari ini ya. Dari apa yang kita lihat tadi ya.
Tentu saja ini masih kita harus sesuaikan dengan soal ya. Sistem harus bisa menyimpan input. Nah, dari prosedur-prosedur ini kita sudah bisa mengetahui ini input yang menyimpan input. Ya harus juga bisa mengedit, ya juga harus bisa menghapus misalnya. Setelah itu kita buat use case-nya ya, use case. Use case itu ada banyak alternatif, ada banyak cara ya, seperti contoh yang sudah pernah kita bahas. Ya. Use case itu ada kalanya seperti ini langsung gitu ya. Ini user, kemudian ini use case-nya ya. 3, langsung usernya itu berinteraksi dengan use case-nya. Ingat ya, use case itu bentuknya harus kata kerja. Kalau aktor itu harus kata benda ya. Aktor juga kadang bersifat adalah seorang sistem, ya, bukan orang tapi sistem. Kita kembali flashback ke pertemuan-pertemuan awal ya, caranya menentukan apa itu aktor ya. Kalau use case tentu saja ini ya. Jadi fungsi-fungsi yang diharapkan tadi ada 3 tadi ya. Fungsi-fungsi yang diharapkan tadi ada 3 yaitu apa? Ya, menyimpan, ngedit, menghapus. Sama nih ya, menyimpan, ngedit, menghapus. Menyimpan perhitungan, ngedit perhitungan, dan menghapus. Ya. Ada kalanya alternatif seperti ini ya. Jadi Anda bisa membuat use case satu ya, kemudian diturunkan kelasnya ya. Jadi ini bisa Anda bikin kelas diri ya, kelas induk ya, kemudian menurunkan, mewariskan perilakunya mengelola. Ini mengelola itu kan menyimpan atau menampilkan, kemudian mengedit, kemudian hapus. Ada lagi mencari ya, CRUD gitu ya. Tapi yang dibutuhkan di sini ada 3 misalnya, 3 aja, menyimpan, perhitungan, mengedit, dan hapus. Nah, misalnya gitu ya. Jadi Anda boleh juga menggunakan seperti ini. Anda juga boleh menggunakan ini ya, tergantung nanti kompleksitasnya seperti apa. Gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya lebih kompleks lagi, bisa jadi Anda bikin yang seperti ini ya, menjadi banyak use case-nya, lebih banyak. Kalau seperti ini banyak-banyak kan susah nantinya. Nah, ini ya baru kita bisa menerapkan milih. Nah, dalam hal ini contoh ini saya pakai yang gampang saja ini ya, use case. Ini ya. Jadi pakai ini. Untuk itu setelah ini kita bikin ini, kita baru melangkah ke membuat use case description. Ya, use case description sudah seperti yang pernah kita buat contohnya. Ya. Kita identifikasi misalnya use case ID. Ya. Jadi ini yang mana ini? SI segitiga siku. Ya. Kita turun lagi di sini, ini ada use case kedua ya. Yang kedua mengedit perhitungan. Kalau di sini adalah menyimpan perhitungan tadi ya use case-nya. Ini mengedit perhitungan, yang berikutnya adalah menghapus perhitungan. Nah, mari kita detailkan sekarang ya. Untuk use case menyimpan perhitungan itu adalah memungkinkan nilai S ya, A dan hasil perhitungan yang benar dan valid ya, disimpan ke dalam database ya. Disimpan ke dalam database. Jadi fungsi ini kita jelaskan, deskripsikan ya. Siapa aktor yang melakukan berinteraksi dengan use case menyimpan perhitungan ya user gitu ya. Kemudian kebetulan tidak ada include dan extend ya. Prekondisi user menyiapkan nilai S dan A yang valid, jadi harus nilai gitu, angka gitu ya. Nah, post kondisi kalau sudah dimasukkan nilainya apa yang terjadi gitu ya. Kalau sudah tersimpan apa yang terjadi. Nah, post kondisi adalah data tampil pada list daftar yang berhasil disimpan di database gitu ya. Jadi kalau sudah disimpan di database kita tampilkan lagi. Main flow urutan ya, urutan atau alur dari proses menyimpan perhitungan. Pertama adalah kedua adalah user memasukkan nilai S dan A, nilai harus selalu angka, bukan selain angka. Ya. Nilai juga harus lebih besar dari A, nilai S harus lebih besar dari A, dan agar penerapan Pythagoras terpenuhi. Sistem harus menampilkan daftar list kalau sudah berhasil disimpan. Ya, itu ya. Selesai. Ini urut-urutan langkah untuk menyimpan. Ini algoritmanya ya.
Alternatif flows, kalau algoritma ini yang mulus-mulus ini jalan, kemudian ada gangguan misalnya. Nah, karena ini S dan lebih besar dari A ya, supaya Pitagorasnya terpenuhi, maka kita jelaskan di sini ya. Nah, ini ya. Jadi 3A, 31 ya. 31, 32, 33 menjelaskan dari ini ya. Jika ada kegagalan, kegagalannya seperti apa? Jika A lebih besar dari S atau A bernilai 0, maka sistem menolak perhitungan. Ya. Itu yang terjadi supaya tidak ada error-error ya. Tadi ya. Kemudian jika S dan A tidak bernilai, maka sistem menolak perhitungan. Ya. Ya, maka sistem menolak perhitungan. Jika perhitungan berhasil, maka data input S dan hasil perhitungan disimpan di dalam database. Setelah disimpan, maka dia harus ditampilkan ke dalam disk. Ya, gitu ya. Selesai. Nah, ini algoritmanya ya, urutan dari menyimpan perhitungan. Kemudian mengedit perhitungan juga demikian. Bedanya kalau mengedit ini agak panjang ya. Mengedit perhitungan ini memungkinkan mengedit nilai S, A, dan perhitungan yang benar, valid, dapat disimpan ke dalam database. Usernya, aktornya adalah user saja, misalnya include dan extend tidak ada. Prekondisi sebelum memasukkan nilai apa yang harus kita siapkan ya. Ya, user memilih ID dari nilai S dan A yang akan diedit. Nah, nilai S yang dan A yang mau diedit yang mana? Nah, jadi dia harus mencari nilainya, ID-nya, memilih ID. Setelah memilih ID, proses terjadi post kondisi apa? Post kondisi kalau sudah diedit, apa yang terjadi? Ya, datanya harus ditampilkan lagi berhasil diedit. Nah, disimpan lagi ke dalam database. Urutannya seperti ini. User memilih ID, ya, mulai user memilih ID, sistem menampilkan data berdasarkan ID, ya, ID tadi. User memasukkan nilai S dan A yang baru, nah, yang barunya ada. Nilai harus selalu angka, nilainya juga harus selalu angka, bukan selain angka. Nilai S harus lebih besar daripada ini supaya Pitagoras terpenuhi. Sistem menampilkan list data, selesai. Nah, di alternative flows ya, ada perubahan ya. Kalau sistemnya user memilih ID tapi ID-nya nggak ada, nah, apa yang terjadi? Ya? Nah, ini ya, sistem menampilkan data berdasarkan ID gitu ya. Tapi bagaimana ID-nya itu disengaja tidak ada gitu ya. Disengaja tidak ada. Jika ID tidak ada ditemukan, maka sistem harus menolak penghapusan gitu ya. Apa yang mau dihapus yang tidak ada ya. Jadi sebelum melakukan penghapusan dia harus ditolak lebih dulu ya. Supaya tidak mengganggu jalannya database gitu ya, kerjanya database gitu. Nomor 5 juga demikian, nilai S harus lebih besar daripada A agar penerapan rumus Pitagoras terpenuhi. Bagaimana jika A-nya lebih besar? Apa yang terjadi? Kita lebih besar ya atau bernilai nil, maka sistemnya menolak dong, gitu, tolak ya. Atau dikasih arahan gitu ya, dikasih pemberitahuan, nilai S harus lebih besar. Jika S dan A tidak bernilai misalnya, maka sistem juga harus menolak. Tadi ya seperti ya dimasukkan nilai wisuda, gitu ya, tolak. Jika perhitungan berhasil, maka data input S dan disimpan. Nah ini ya, nomor 5 berarti disimpan, nomor 6 harus ditampilkan lagi dalam kondisi masuk berhasil ya. Begitu juga dengan yang ketiga, menghapus perhitungan. Ya, menghapus perhitungan itu fungsinya adalah untuk menghapus ya, nilai yang tidak diharapkan dari database gitu ya. Nah, kondisinya memilih tadi sama seperti yang di sini ya, memilih untuk dihapus, bedanya ya, ini untuk dihapus, kalau yang di atas untuk diedit gitu ya. Nah, kemudian data yang ditampilkan harus berhasil dihapus, hilang dari database. Nah, kalau sudah dihapus berhasil, dicek lagi di situ harus tampilkan datanya berhasil nggak dihapus. Gitu ya, post kondisi. Main flow itu berarti urut-urutan lagi ya algoritmanya. Milih ini ya, ini ID, harus menampilkan data berdasarkan ID, lalu dihapus. Kalau tidak ditemukan ID-nya, nah, jika tidak ditemukan maka sistem menolak penghapusan. Selesai, gitu ya. Nah, user menghapus nilai, sistem harus menampilkan daftar list yang sudah dihapus.
Jadi 3 ini ya perlu kita jelaskan ya prosedurnya ya. Nah, itu menjawab ini semua ya. Prosedurnya juga ini penting juga untuk menambahkan yang ada di dalam ini ya apa namanya use case description ya. Nah, ini use case description jadi lebih jelas gitu ya, jadi lebih jelas. Ini baru satu ya. Bagaimana setelah ini? Nah, setelah ini kita buat sequence diagram. Nah, sequence diagramnya ini kosong. Jam berapa ini? Mari kita selesaikan sequence diagram berdasarkan masing-masing tadi ya. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan ini ya. Saya tak minum dulu. Ya, kita mulai desain. Bu panggil draw.io ya. Ya, kita buat tab baru ya. Tab baru. Kita gambar sequence diagram. Nah, kita tahu di sini kita ketik di sini sequence diagram. Oke deh, kita gambar dulu di sini ya. Sequence diagram. Interaksi satu itu yang mana? Yang tadi ya, menghapus dulu. Menghapus, menyimpan dulu ya. Jadi SD sequence diagram untuk menyimpan data. Menyimpan data. Perhitungan. Jadi SD itu singkatan dari sequence diagram. Ya. Sequence diagram yang mana? Yang menyimpan perhitungan. Yang pertama kita buat usernya. Ya, user ini penting juga. Nah kan kita berorientasi objek ya. Nah, usernya ini kita gambar, tapi ya tidak pisah-pisah begini ya. Kita bisa ambil yang apa namanya sudah ada di sini. Diagram heading. Ada pilih yang mana. Anda boleh pakai yang ini ya, atau yang di bawah yang apa UML yang baru. Ya, yang baru. Jadi kalau di contoh-contoh ada di luar misalnya UML yang lama itu modelnya gini ya, kotak-kotak gitu ya. Ini UML yang lama 25 versinya. Kalau UML yang baru, nah, Anda bisa mengikuti yang di sini ya. Gambarnya, simbolnya sudah ada di sini. Misalnya ini ya, gambarnya aktor. Nah, ini sudah setel-setel. Nah, aktor, user, nah kita user kita beri di sini adalah antarmuka ya. Antarmukanya seperti apa ini? Tadi ya. User memasukkan nilai S, masukkan ini berarti ada antarmuka ya. Antarmukanya. Kita buat di sini antarmukanya di ini ya, modelnya ini ya. Kita boleh pakai ini atau ini juga boleh. Ya, ini sudah ada setel. Sorry. Ini antarmukanya. Ini antarmuka untuk masukkan nilai.
Nilai ini kemudian diproses, prosesnya kita cari yang ada di sini, prosesnya. Proses ini ya. Kontrol left line ya. Jadi kontrol atau proses ya. Jadi kita baca dari ini ya, nilai harus lebih besar dari penerapan. Dan ini adalah proses-proses yang ada ya, proses-proses yang harus ada. Baru kemudian kita simpan dalam list database ya. Proses-proses yang ada disimpan dalam database. Database-nya kita ambil dari sini ya. Setelah disimpan di database, dia tampil lagi di antarmukanya, balik lagi ke sini. Anda boleh bikin lagi di sini kalau tidak ingin merepotkan ini ya. Bikin lagi di sini kalau tidak ingin merepotkan ini udah. Di caranya tambahkan ini lagi. Sini. Ini sama ya. Kembalikan lagi ke sini. Nah, kita buat sekarang. Ini adalah antarmuka. Antarmuka itu apa ya namanya? POM ya, POM hitung ya, POM hitung. POM hitung. Ini proses perhitungan atau proses validasi. Proses validasi, nah, verifikasi verbal ya. Biasanya gitu ya. Termasuk proses perhitungan, proses validasi. Ini baru kemudian database tabel ya, tabel apa namanya, segitiga. Ini sama seperti ini, dia kembalikan lagi ke sini ya. Jadi kita buat POM itu. Berikutnya adalah kita memberikan pesan atau memberikan nilai, masukkan nilai. Ya. Kita cari di sini mana yang masukkan nilai. Masukkan nilai itu. Ya. Kan dispatch. Oke, kita berikan ini dulu ya, sini. Untuk masukkan nilai. Jika dengan ini kita masukkan cara sederhana ini ya. Tabel segitiga siku. Kalau ini kan sama seperti ini. Ya. Sekarang kita masukkan di sini sesuai dengan prosedur untuk menyimpan. Menyimpan, mengedit, dan menghapus beda kan? Nah, nanti kita lihat bedanya ya. Nah, setelah itu kita buat di sini mengirimkan pesan. Ini ya, dispatch. Untuk ini, kita ini beri ini ya, supaya bisa mengirim pesan. Bisa mengirim pesan. Nah, gini. Nah, jadi kita masukkan nilai S dan A. Nilai S dan A. Masukkan sini, POM hitung ya. Setelah di ini kita kirimkan kepada proses validasi ya. Validasinya kita
Kan ke sini. Validasinya gimana ini? Validasinya ya tulis tadi. Berarti ini nilai A. Sorry ya, ini nilai A dan A validasi ya. Verifikasi dan validasi hitung ya. Proses perhitungan, sorry ya. Proses hitung. Iya. Kemudian parvalnya ada di sini, dia putar sendiri ya. Nah, putar sendiri itu modelnya adalah ini adalah verbal untuk memvalidasi nilai yang dimasukkan tadi. Nilainya harus S harus lebih besar gitu ya. Kemudian harus berupa nilai gitu ya. Dan tidak boleh kosong gitu ya. Nah, ini penting. Setelah itu kalau valid dia kembalikan, kalau tidak valid dia kembalikan ke sini ya. Form itu ya. Jadi ini bisa kita perpanjang. Jadi kalau tidak valid kita bisa balikkan ke dia. Kembalikan jika tidak valid. Kita cek di situ di sini ya. Jika maka sistem menolak, tolak hitung. Kita tolak hitung. Tolak nilai ya, sorry. Tolak perhitungan atau tolak nilai. Nolak. Kalau berhasil ya kita simpan di sini ya. Kalau berhasil kita simpan di sini. Ada di atas. Simpan database data ya. Simpan. Setelah simpan berhasil di dalam database, maka kita masukkan ke dalam, kembalikan lagi kepada form hitung. Kita bisa kembalikan ke sini atau ke sini, sama ini ya. Jadi kita sama, kita bisa kirim ke sini. Simpan ke dalam database. Kembalikan, berhasil simpan. Atau list, boleh juga. Jadi list ya. List daftar tabel, list tabel atau list daftar fungsi. Fungsi list itu gimana? Fungsi list kan ada di sini tadi ya. Tadi kan sini fungsi aplikasi. Nah ini kan list ya. Listnya ini tampilkan lagi. List jadinya adalah ini untuk menyimpan ya. Setelah itu kita buat lagi untuk kita simpan supaya nanti tidak hilang. Simpan, save, jpeg, kemudian kita simpan di sini lagi, title. Baru kemudian kita buat lagi
sequence diagram berikutnya yaitu menghapus, mengedit ya, mengedit. Nah, kita bisa copy, ya, edit, copy, kita tempel di sini, supaya cepat ya. Sini kita ganti menyimpan jadi ya, menyimpan jadi mengedit perhitungan. Nah, mengedit perhitungan kita di form hitung tadi ada list ya, ada list table. Jadi di sini ada pilih ID tadi ya. Jadi di sini diganti pilih ID. Pilih ID. Fungsi ya. Pilih ID. Pilih ID dari tabel tadi ya. Pilih ID. Ketemu ID. Ya, proses quest ID ya. Quest ID fungsinya. Terus divalidasi ada gitu ya. Nah, kalau ada simpan. Kalau tidak ada, sorry ya. Nah, kalau ada simpan. Kalau ada dipanggil lagi di form hitung gitu ya. Kalau verbal ada, berarti kembalikan ke dia, ke form hitung dalam bentuk apa? Dalam bentuk form lagi ya. Nah, panggil A, panggil nilai, tampilkan nilai A, tampil nilai ini aja. Nah, tampil nilai, itu diverifikasi, validasi, tampil nilai. Ya. Baru kemudian dilakukan editing. Jadi proses ini nggak bisa langsung ke ini ke apa namanya ke database langsung, tapi di apa namanya diedit lagi di sini ya. Jadi kayak gini harusnya dia kembali ke ini, kalau di sini tampil jeleknya, tampil salahnya ya. Kita ganti ya, tampil salah, pesan salah, pesan keliru, pesan tolak ya. Fungsi tolak perhitungan ya, pesan tolak, kembalikan lagi. Tapi kalau oke, nah tapi di form hitung di sini ya. Nah, jadi yang ini kita hapus. Form hitungnya ini kita tarik ke sini ya. Jadi form hitungnya ke sini kita tarik. Ini ada beberapa dia tahapan. Jadi ada tahapan banyak ini kalau di sini ya. Jadi kalau oke di form hitung ini nanti diproses validasi lagi ya. Validasinya ini kita copy ya. Tempel lagi di sini. Jadi jangan ditumpuk-tumpuk ya, jangan ditumpuk-tumpuk. Nah, ini. Jadi kalau oke, maka form hitungnya ini sama ya. Form hitung sama ini sama, kita kembalikan ke sini dia. Nah, ini kita edit. Kita pesan tolak, ini berarti tampilkan nilai, tampil nilai fungsi, nilai fungsi, tampil nilai fungsi. Nah, sudah tampil nilai fungsi, kirim nilai untuk divalidasi, kirim nilai untuk divalidasi. Nanti kita kirim nilai untuk divalidasi ke sini. Ini urutannya harus nyaut ya. Sulit untuk mengurutkan, jadi urut kembali. Ini aja balik ke sini.
Mana ini? Ya. Nah, ini kita beri nama proses validasi, tampilkan nilai proses perhitungan. Jadi balik lagi ke form, kemudian ini proses itu. Proses hitung sama seperti yang tadi ya, nah, sama seperti yang ini ya, proses hitung. Ya. Jadi proses hitung yang ini sama seperti ini. Nah, supaya sama kita tandai di sini hanya harus bisa. Kalau hitung sudah oke, nah, perpal, maka nilai yang benar tampil segitiga siku dikembalikan lagi kepada itu kita apa namanya arahkan ke sini ya, simpan tabel, simpan fungsi simpan gitu ya. Setelah itu simpan, selesai sih ya. Atau dikembalikan lagi ke form, nah, form lagi bahwasanya tabelnya yang tapi mana tabel ini ya, boleh juga Anda tambahkan, tarikan ke sini atau bikin lagi boleh. Nah, penting ngerti ya, penting ngerti. Ya, simpan, balik lagi simpan ke form itu. Berhasil sukses atau sukses hasil disimpan. Nah, di sini pesannya apa tadi? Ini stabil. Ya, dia kembali lagi ke list tabel. Berarti ini masuk ke list tabel. List tabel. Jadi ini juga tergantung Anda ya, tergantung Anda ya. Isinya seperti apa. Nah, jadi yang sama adalah form hitung ini sama. Bedanya nanti di sini ada list tabel ya. List tabel tampilkan nilainya mana, baru kemudian kita atau di sini ada formnya juga ya. Sama seperti yang tadi ya. Tabelnya berapa? Tabelnya 1 ini, tabel segitiga. Ini untuk edit menghitung. Bagaimana dengan kita jangan lupa untuk diekspor ke JPEG. Ini kita simpan di sini ya. Ini untuk edit perhitungan. Bagaimana dengan menghapus? Menghapus kita copy lagi di sini. Push. Kita edit di sini, menghapus. Menghapus sama ya, sama seperti edit tadi ya. Bedanya kalau menghapus itu simple aja ya. Oke. Jadi ini juga sama seperti menghapus, hanya saja nanti kita hapus di sini bagian-bagiannya. Ini menghapus, kita ganti menghapus. Ribet kan? Ribet banget memang. Ya. Tapi dengan ini ya kita bisa berkomunikasi dengan tim developer. Jadi tim developer komunikasinya lewat gambar-gambar seperti ini ya. Nah, ini adalah bahasa kita sebut sebagai UML gitu ya. Menghapus sama ya, pilih ID, kemudian proses ID-nya ya. Kalau tidak ditemukan pesan tolak dikembalikan lagi. Kalau ditemukan tampilkan isinya apa. Tampilkan isinya, apakah ini perlu di edit gitu ya, apa perlu dihapus gitu ya, tampil nilai yang akan dihapus. Nah, fungsinya ini harus beda ya. Ini tampil nilai yang hapus, akan dihapus ya. Tampil nilai akan dihapus, hapus ya.
Proses penghapusan di sini ya. Nah, proses penghapusan itu berdasarkan ID-nya ya. Jadi divalidasi juga gitu ya. Di sini ada penghapusan, proses hapus. Hapus. Proses hapus ini divalidasi apakah ID-nya ada atau tidak gitu ya. Kalau sudah ada baru kemudian query di sini ya. Nah, query ke tabel. Jadi query-nya adalah query hapus. Di sini query hapus. Ya. Baru kemudian tampilkan lagi isi tabelnya bahwa tabelnya hilang. Nah, kurang lebih itu ya. Sama ya. Hapus. Hapus itu supaya panjang, supaya di sini ada verifikasi ya, validasi ya. Di mana nanti ada pesan di sini kalau mau dihapus, ada verifikasi ke sini, ada apakah betul ini mau dihapus gitu ya. Nah, itu penting juga. Boleh buat di sini pesan untuk verifikasi. Anda boleh tambahkan di sini verifikasi pesan untuk apakah ini perlu dihapus atau tidak ya. Pesan hapus. Kalau ya dihapus gitu ya. Pesan hapus. Katanya ya. Mau dihapus gitu ya. Ya, dihapus. Ya, hapus gitu ya. Ya, tidak hapus boleh juga pesan ya. Nah, kalau dia oke, nah baru kemudian proses penghapusan lagi. Validasi, query, hapus, hilang. Tampilkan lagi ke sini. Jadi ya, panjang ya. Nah, tapi kan jelas ya, fungsi-fungsi ini sudah kita terima ya. Fungsi-fungsi ini kita terima, nanti kita masukkan ke dalam kelas diagram. Nah, jadi kan nggak simpel ya seperti gambar-gambar yang ada di internet itu ya. Seperti Anda edit, delete, simpel banget gitu ya. Tapi ternyata setelah kita buat sequence diagramnya ini, untuk menghapus saja jalannya panjang ya. Hapus saja jalannya panjang. Pertama kita harus pilih ID dulu, kemudian proses request ID-nya yang divalidasi apakah ID-nya itu ada atau tidak. Gitu ya. Kalau tidak ada kembalikan lagi misalnya ini bukan ID-nya ini kamu ngawur aja. Misalnya. Kalau sudah oke maka dikembalikan kemudian tampilkan nilai yang akan dihapus tadi untuk di form tampilkan di form. Yakin ini mau dihapus gitu ya. Yakin ini mau dihapus. So, di sini ada bukan ini ya. Nah, jadi di sini ada penghitung untuk dirinya sendiri gitu ya. Yakin ini mau dihapus. Ini kita ini tulisannya yakin hapus. Nah, tentu saja ini nanti akan mengalami perubahan jika saja nanti kalau di perkembangan berikutnya ada perubahan-perubahan ya. Ada perubahan-perubahan yang terjadi ya. Maka ini juga akan berubah. Ya, silakan disesuaikan saja gitu ya. Disesuaikan saja bagaimana caranya supaya sistemnya jadi gitu ya. Sesuai dengan instruksi. Jadi ini bisa jadi nanti akan berubah gitu ya. Seiring dengan program nantinya ya. Ada beberapa fungsi di sini banyak ya, banyak fungsi dan kita tidak menggunakan fungsi untuk connect database ya. Database connect-nya kita buat terpisah gitu. Pisah yang sudah ada menggunakan fungsi yang sudah dimiliki oleh PHP nanti misalnya gitu ya. Jadi kita hanya membuat fungsi-fungsi atau kelas yang ada di dalam menu hapus perhitungan ini. Ya, itu saja mungkin dari saya. Untuk kelas diagramnya masih minggu depan ya, waktunya nggak cukup. Kita bahas pelan-pelan.
Minggu depan mudah-mudahan kita bisa bikin kelas diagramnya ya, dilengkapi ya, atau nanti mungkin saya buatkan tutorial terpisah ya kelas diagram pada saat kemudian dengan programmingnya ya, mengambil fungsi-fungsi yang sudah kita buat ini kita siapkan programmingnya. Mungkin itu yang bisa sampaikan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Ada yang ditanyakan Mas, Mbak? Lumayan panjang ya. Ada yang ditanyakan? Sampai serak suaranya. Ya. Nanti insya Allah ini programnya saya include-kan ke aplikasi ya, aplikasi learning management tadi dalam waktu dekat, mudah-mudahan selesai ya. Nah itu kan hasil mengajar ya, sehingga nanti bisa kita buatkan buku ajarnya ya, buku ajarnya. Nah, ini penting banget ya, supaya mahasiswa juga ngerti ya caranya bikin ini. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Jangan lupa tugas akhirnya laporan minggu ini ya, sampai kelas diagramnya ya. Ini penting banget, walaupun mungkin sedikit kita dapatkan materi tentang kelas diagram, tapi Anda juga dituntut untuk mengerti ya, belajar dari ini semua. Kemudian kita berharap ini tugasnya sampai kelas diagram doang ya, sampai kelas diagram sesuai dengan pertanyaan itu ya. Bagaimana dengan antarmuka Pak? Silakan kalau mau Anda tambahkan antarmuka silakan, enggak ya juga enggak apa-apa ya. Penting Anda ngerti untuk bikin kelas diagramnya dulu lah ya, sesuai dengan tugas itu yang pertanyaannya itu ya. Ada beberapa bagian yang harus diselesaikan. Itu penting banget ya. Walaupun cuma begini aja kita bisa membuat OOAD ya, Object Oriented Analysis Design. Lalu kita kemudian terapkan ke dalam programmingnya. Baik, itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.